Hai, manfaat sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu alasan mengapa manusia dan makhluk hidup lainnya itu tinggal di bumi. Dalam keseharian kita saja, segala aktivitas yang kita lakukan itu pasti tidak lepas dari penggunaan sumber daya alam sebagai sumber energi yang kita gunakan untuk membantu kegiatan kita. Misalnya saja listrik yang kita gunakan untuk beraktivitas, bahan bakar kendaraan, dan seterusnya. Namun dalam pemanfaatannya, terkadang manusia begitu serakah dengan mengabaikan keseimbangan alam dan berbagai kegiatan eksplorasi yang berujung pada perusakan alam. Peristiwa lumpur lapindo adalah contoh nyata yang ada di negeri ini. Dan gerbang neraka di Turkmenistan adalah contoh lainnya. Namun yang akan kita bahas di sini adalah tentang gerbang neraka. Kita mulai. Yuk. Selamat datang di gerbang neraka. Itu adalah istilah untuk kawah besar di padang pasir Turkmenistan yang selama puluhan tahun mengobarkan api. Tetapi seperti apa asal-usulnya masih tetap menjadi misteri hingga kini. Adalah padang pasir Karakum, merupakan wilayah sangat panas dengan bukit pasir mencakup sekitar 70% wilayah Turkmenistan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 350.000 km persegi. Di bagian utara gurun dapat ditemukan lubang gas cair yang telah mengobarkan api selama beberapa puluh tahun dan dikenal sebagai gerbang neraka. Dan konon kabarnya, temuan itu bermula pada tahun 1971 saat pakar geologi Uni Soviet membor untuk mencari minyak di padang pasir dan justru menemukan kantung gas alam. Pengeboran itu digadang-gadang sebagai penyebab terbentuknya 3 lubang besar. Untuk mencegah metana bocor, pakar geologi dikabarkan menyulut api salah satu lubang dan memperkirakan api itu akan mati dalam beberapa minggu. Tetapi setelah seorang penjelajah Kanada, George Corunis, bertolak ke kedalaman kawah ini pada tahun 2013, dia mengatakan tidak ada dokumen yang menyebutkan mengapa terbentuk kawah seperti ini. Saat saya lihat untuk pertama kali dan berjalan di sisi kawah, angin panas gurun serta kobaran api di kawah sangat terasa di wajah saya. Saya merasa inilah tempat setan keluar. Begitu kata Corunis kepada BBC. Dalam ekspedisi untuk National Geographic pada tahun 2013 itu, Corunis memang berusaha untuk mencari tahu mengapa kobaran api permanen ini bisa terjadi. Tapi berbagai kesulitan dihadapi oleh George Corunis. Satu hal yang paling mengecewakan tentang kawah ini adalah tak banyak informasi yang bisa saya dapatkan bahkan setelah mengunjungi negara ini. Begitu katanya. Saya berusaha keras untuk mendapatkan laporan resmi, dokumen yang menunjukkan insiden, tapi tetap nihil. Tambah Corunis lagi. Bahkan ada kontroversi bahwa kawah itu tersurut tidak sengaja dengan petir atau hal lain yang bersifatnya alam. Atau ada juga teori lain yang menyebutkan kawah ini dibakar dengan teknik pembakaran. Cara yang sepertinya itu biasa dilakukan untuk menutup sebuah lubang gas alam karena surplus atau demi keamanan. Tetapi, bila pun strategi itu benar, laporan zaman Uni Soviet tersebut diyakini para pakar akan tetap dirahasiakan. Sejarawan Jeronim Perovich mengatakan misteri gerbang neraka ini cukup logis. Kawah itu merupakan refleksi bagaimana berbagai hal dikerjakan pada masa Uni Soviet. Saat itu hanya keberhasilan saja yang dilaporkan, bukan kegagalan. Jadi bila ada orang yang melakukan kesalahan di daerah itu, tidak akan ada yang tahu. Ya begitulah ribet memang. Karena lokasi kawah di daerah gurun terpencil, dampak yang diakibatkan juga sebenarnya minimal. Apalagi karena Uni Soviet tidak pernah memiliki masalah dengan pasokan gas. Saat itu, produksi gasnya itu mencapai 700.000 meter kubik per tahun. Membakar 15.000 atau 16.000 meter kubik per tahun atau sekitar 4 kali yang digunakan oleh warga Swiss dalam setahun bukan apa-apa bagi mereka, nggak ada apa-apanya. Jadi daripada menggunakannya dengan menyalurkannya lewat pipa dan harus membangun infrastruktur, mereka memutuskan untuk membakarnya saja. Di sisi lain, Stefan Green, seorang pakar mikrobiologi yang ikut dalam ekspedisi bersama Corunis, mengatakan melepaskan metana tanpa kendali merupakan suatu hal yang buruk. Jadi membakarnya itu merupakan hal yang logis.
Membakar gas menghasilkan karbon dioksida, namun membakar metana lebih berbahaya lagi. Dan praktek ini biasa dilakukan di negara-negara seperti Irak, Iran, atau bahkan Amerika Serikat. Apapun kawah itu tetap terus terbakar. Sayangnya masalah ini juga belum terungkap sampai hari ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.